Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'da. Yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku kelas 12 agama. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun secara virtual dalam pembelajaran akidah akhlak, materinya ilmu tasawuf, konsep dan sejarah perkembangan tarekat, buku akhlak bab 2. Namun sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya yang tak henti-hentinya saya sampaikan, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua. Saya juga insya Allah dalam keadaan sehat, tapi tetap selalu menjaga kesehatan. Selalu mematuhi protokol COVID, protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah yang saat ini 5M 1D. 1D-nya adalah berdoa dari rumah. Kemudian makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Jangan lupa sholat 5 waktu, berdoa, banyak membaca Al-Quran, dan jangan lupa membantu orang tua. Jangan menyusahkan ketika di rumah. Baiklah anak-anakku, marilah kita mulai. Pelajaran kita hari ini adalah sejarah, konsep dan sejarah perkembangan tarekat. Sebelum kita lihat materinya, kalian lihat dulu konsep dan perkembangan sejarah tarekat dalam Islam. Kita lihat peta konsepnya. Konsep tarekat mulai dari pengertian tarekat, tujuan tarekat, unsur-unsur dalam tarekat, syarat pembelajaran tarekat. Sejarah perkembangan tarekat, kita lihat perkembangan tarekat abad ke-9 dan 10 Masehi, abad ke-13 dan 14 Masehi, abad ke-15 Masehi. Pengertian tarekat. Kita lihat pengertian tarekat yang pertama, pengertian tarekat secara bahasa. Pengertian tarekat secara bahasa, kita lihat bahwa tarekat berasal dari kata torik, truk, yang bermakna lorong, jalan atau gang. Kata tersebut kemudian diturunkan menjadi bentuk masdar. Menjadi bentuk masdar yang artinya dari tarekat yang memiliki arti jalan atau cara atau metode. Kemudian secara etimologi kita akan melihat secara terminologi para ulama. Yang pertama dikemukakan oleh Al-Jurjani Ali, beliau wafat tahun 816 Masehi. Tarekat adalah metode khusus yang dipakai oleh salik. Siapa itu salik? Salik adalah para penempuh jalan. Nah, menempuh jalan kemana? Yaitu menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tahapan-tahapan. Di kelas 11 dulu, kata tahapan-tahapan ini kalian sudah diajarkan oleh Bu Ella, disebut dengan istilah makomat. Makomat dalam tasawuf adalah tahapan-tahapan. Yang kedua, tarekat dikemukakan oleh Harun Nasution. Beliau wafat tahun 1998 Masehi. Tarekat adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang calon sufi agar ia berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menurut Abu Bakar Aceh, beliau wafat tahun 1953 Masehi. Tarekat adalah jalan atau petunjuk dalam melakukan suatu ibadah yang sesuai dengan ajaran yang ditentukan Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in turun-temurun sampai kepada guru-guru kita secara berantai. Jadi yang namanya tarekat itu sanadnya jelas sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian menurut Abul Wafa At-Taftazani, tarekat diartikan sekumpulan sufi yang tunduk dalam aturan-aturan tertentu, yang terperinci dalam tindakan spiritual, hidup secara berkelompok, di dalam ruang-ruang peribadatan, atau berkumpul secara berkeliling dalam momen-momen tertentu, serta membentuk majelis-majelis ilmu
dan majelis zikir secara organisasi. Ini biasanya dalam bentuk halakoh-halakoh. Ada seorang guru, muridnya di sampingnya mengitari, kemudian mereka membahas ilmu, berzikir bersama-sama dan lain-lain. Kemudian Nurholis Majid, beliau adalah dikenal dengan lokomotif dari Jombang karena pola berpikirnya. Nurholis Majid itu selalu menyemangati. Dia itu penggerak Islam, makanya dikenal lokomotif dari Jombang karena memang lahirnya di Jombang dan dia rektor Universitas Paramadina Jakarta. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bersama, pengertian thariqah adalah suatu metode atau jalan dalam rangka mengadakan latihan jiwa, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, dan memperbanyak zikir semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pengertian thariqah, kesimpulan dari pengertian thariqah yang kita ambil dari beberapa pengertian di atas. Sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahi liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum thariqa. Sesungguhnya orang-orang kafir yang melakukan kedzaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka. Baiklah anak-anakku, tadi adalah pengertian thariqah. Kalau kita melihat tadi beberapa pengertian thariqah, yang namanya thariqah adalah jalan, cara, metode, tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaannya Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ma'rifatullah. Maka tujuan thariqah di sini ya bagaimana kita dekat dengan Gusti Allah, dapat menggapai ridhonya, kita mencapai pada tingkatan ma'rifatullah. Tujuan thariqah adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu untuk melepaskan diri dari perilaku tercela. Seperti ujub. Ujub itu apa? Suka membanggakan diri. Takabur, sombong. Ria, suka pamer. Hubud dunya, cinta dunia, iri, dengki, dan lain-lain. Kalau sudah bersih, insya Allah tujuan thariqah untuk menggapai ridho Allah akan tercapai. Lanjut, kita akan masuk pada unsur-unsur dalam thariqah. Jadi dalam thariqah itu nggak ada satu unsur tok, ada beberapa unsur yang harus kita penuhi. Yang pertama, dalam thariqah mesti ada mursid. Mursid dalam bahasa, secara bahasa, mursid artinya adalah guru atau pembimbing. Tepatnya guru thariqah. Mursid merupakan pemimpin tertinggi thariqah. Mereka adalah orang yang memiliki otoritas dan legalitas kesufian, yang berhak mengawasi muridnya dalam setiap langkah dan geraknya sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, seorang mursid memiliki keistimewaan khusus. Apa keistimewaan khususnya? Dia memiliki ijazah yang akan diajarkan kepada calon murid-muridnya. Itu guru atau mursid. Yang kedua, selain mursid, yang kedua ada murid. Mursid, murid. Nah, seperti kalian, murid. Murid secara bahasa artinya seorang yang berkehendak, berharap, atau menginginkan sesuatu. Kalau kalian menjadi seorang murid berarti menginginkan suatu ilmu. Nah, dalam thariqah murid juga demikian. Menginginkan apa? Menginginkan ilmu, menginginkan bimbingan. Bimbingan untuk apa? Bisa mendekatkan diri kepada Allah.
Dalam tarekat, murid berarti penempuh jalan rohani yang berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah dan mencintai Allah. Dan murid orang yang menghendaki perjumpaan dengan Allah melalui ibadah. Riyadhah adalah latihan. Mujahadah, munajat di bawah bimbingan mursid, di bawah guru. Makanya ketaatan total di sini seorang murid kepada mursid adalah kunci keberhasilan murid mencapai tujuan. Sama dengan kalian sekolah. Ketaatan kalian kepada guru ya itu kunci kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Disuruh sama gurunya mengerjakan tugas, ya dikerjakan. Disuruh mengisi daftar hadir, ya diisi. Disuruh mengikuti penilaian harian, ya diikuti. Jangan palah Google Classroom saja tidak didownload, WA tidak didownload, karena HP-nya bukan HP yang spek game. Jadi ketika untuk download game tidak bisa untuk download yang lain, sehingga tidak bisa masuk kelas, tidak mengikuti pembelajaran. Apa yang disampaikan guru tidak akan pernah sampai. Yang ketiga, di sini ada wirid. Wirid secara etimologi artinya adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Di dalam tarekat, wirid adalah zikir yang dilakukan secara rutin. Nah, berulang-ulang, tidak hanya sekali. Sama kamu habis sholat membaca subhanallah, kalau sekali belum jadi wirid. Tapi kalau subhanallah dibaca 33 kali, itu sudah termasuk wirid karena dilakukan secara berulang-ulang. Yang keempat, baiat. Apa yang dinamakan baiat? Baiat adalah perjanjian atau sumpah setia di antara dua orang atau dua pihak, siapa saja, yaitu mursid dengan murid. Murid yang berjanji akan mengamalkan zikir yang diajarkan gurunya dengan sebaik-baiknya. Janji itu dilakukan hakikatnya ya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada mursid. Nah, oleh karena itu, ketika seorang murid berjanji setia kepada mursid, ya dia akan menaati, memegang teguh ajaran, mengamalkan wirid yang diajarkan kepadanya. Itu puro-puro tidak dilaksanakan, disuruh mengerjakan saja kadang males gitu ya. Nah, kalau kepingin berhasil ya harus melaksanakan. Silsilah yang kelima adalah silsilah itu sanad, mata rantai yang menghubungkan secara berkesinambungan secara rohaniah di antara mursid dengan murid, di antara mursid dengan mursid sebelumnya hingga sampai kepada mursid tertinggi. Mursid tertingginya siapa? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, unsur-unsur dalam tarekat adalah adab. Adab adalah etika yang mengatur hubungan murid dengan mursid. Nah, adab ini merupakan kunci keberhasilan seorang murid dalam bertarekat. Baiklah, tadi unsur-unsur dalam tarekat. Sekarang kita melihat apa syarat-syarat mempelajari tarekat, sehingga tarekat itu bisa berhasil mengantarkan para saliknya mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, seorang salik harus menjalankan syariat dengan tujuan yang benar. Tujuan dalam menjalankan syariat yang benar bagaimana? Ya bersikap ubudiyah, menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah lillahi ta'ala. Yang kedua, selalu memandang gurunya memiliki keistimewaan yang bisa mengantarkan murid-muridnya sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
harus menjalani adab tata krama yang dibenarkan oleh ajaran agama. Yang keempat, bertingkah laku yang bersih sejalan dengan tingkah lakunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, selalu menjaga kehormatan dirinya, menghormati gurunya, baik gurunya itu ada maupun tiada, baik masih hidup maupun sudah mati. Menghormati sesama pemeluk agama, tidak mencela, tidak merendahkan orang lain. Yang keenam, meningkatkan pelayanan kepada guru, pada sesama, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir, menjaga tekad dan tujuan dengan kuat demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan sejarah perkembangan Thariqah. Sejarah perkembangan Thariqah yang akan kita bahas pertama adalah abad ke-9 dan 10 Masehi. Abad ke-9 dan 10 Masehi sering dikenal dengan abad atau tahap Hanaqah. Pada abad ini banyak muncul kelompok-kelompok kecil antara seorang guru sufi dengan sejumlah pengikutnya dalam sebuah organisasi yang tidak tetap dan masih longgar. Thariqah menjadi sebuah wadah sekaligus metode peningkatan perbaikan pendidikan moral untuk membimbing praktis bagi setiap individu. Nah, pada masa ini betul-betul awal lahirnya Thariqah. Seorang syekh menjadi mursyid yang dipatuhi jamaah. Nah, di sini latihan-latihan spiritual dilakukan secara individual dan kolektif. Mereka berkelompok, ngaji bareng syekhnya, bareng mursyidnya, di masjid, di tempat-tempat khusus. Nah, ada beberapa kelompok yang sudah muncul waktu itu seperti Zawiyah, Ribat, Hanaqah, Teke, yang ini sekaligus sebagai tempat pendidikan sufi pertama kali. Bahkan pada abad ini lahir Thariqah pertama yang dinasabkan kepada Abu Yazid Al-Bustami, yaitu Thariqah Taifuriyah yang lahir di Persia. Kemudian Thariqah ini semakin hari semakin berkembang, sudah mulai lahir teori-teori, konsep-konsep, amalan-amalan mistis, dan yang lahir tokoh Thariqah pada masa ini diantaranya Imam Junaid Al-Baghdadi dan Abu Sa'id Al-Khair. Kemudian Thariqah pada abad ke-13 dan 14 Masehi. Pada tahap ini dikenal dengan tahap Thariqah. Thariqah sudah mulai berkembang dengan pesat, di mana pada abad ini sudah terbentuk ajaran-ajaran Thariqah, peraturan-peraturan dalam berthariqah, metode tasawuf, hingga muncul pusat-pusat yang mengajarkan tasawuf dengan silsilahnya masing-masing. Thariqah periode ini mulai lahir dan nanti menjadi embrio Thariqah besar pada abad setelahnya. Di antaranya adalah embrio Thariqah besar yang lahir pada abad ini adalah embrio Thariqah Qadiriyah, Thariqah Sadiliyah, Thariqah Naqsabandiyah, Thariqah Rifaiyah. Thariqah Qadiriyah dilahirkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani.
al-Baghdadi, berarti lahirnya di Baghdad. Thorekoh Sadziliyah dilahirkan oleh Abul Hasan As-Sadzili. Thorekoh Naksabandiyah dilahirkan oleh Bahauddin Naksabandi. Dan Thorekoh Rifaiyah dilahirkan oleh Muhammad Ar-Rifai. Pada abad ini sudah aturan-aturan komunitas sudah lebih besar dari awal kelahirannya. Sudah mulai terkenal tapi belum mendunia. Masih di negara-negara di Timur Tengah. Mereka sudah biasa melakukan perkumpulan-perkumpulan. Aktivitas kehidupannya sudah mulai banyak diwarnai dengan thorekoh. Nah, yang terakhir adalah thorekoh pada abad ke-15 atau dikenal tahap Thoifah. Pada abad ini thorekoh sudah berkembang sangat pesat, sudah luar biasa. Thorekoh sudah sampai mendunia, tidak hanya di Timur Tengah saja, tapi sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Amerika, sampai ke Rusia, sampai ke Eropa. Nah, ke Indonesia diantaranya sudah mulai berkembang Naksabandiyah, Qadiriyah, Sadziliyah. Nah, ini pada abad ini, kalau abad-abad 13 kan masih berkembang di wilayah Timur Tengah. Nah, kalau abad ke-15 itu sudah mendunia. Karena dalam thorekoh itu ada keluasan, setiap murid yang sudah mencapai derajat syekh, maka mereka bisa menjadi mursyid yang bisa mengembangkan thorekohnya dengan memodifikasi dengan thorekoh yang lain. Pada akhirnya kemudian thorekoh ini berkembang sangat cepat, cabangnya banyak. Nah, terkenallah abad ini dengan tahap Thoifah yang artinya sudah menjadi sebuah organisasi sufi yang melestarikan ajaran syekh tertentu. Thorekoh yang muncul pada abad ini diantaranya adalah Syatariyah dan thorekoh Samaniyah. Baiklah, demikian anak-anakku pembelajaran pada hari ini tentang konsep thorekoh dan sejarah thorekoh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semangat untuk tetap belajar, semangat untuk tetap menebar kebaikan. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.